Oke, baik. Kemudian yang bagus sekali ini adalah alisnya. Ini alisnya asli atau sudah sulam? Asli ya. Asli. Wah, Asli, mantap. semuanya masih asli ya. Oke. Kalau asli itu luar biasa, alis seperti ini ya. Pertama tebal, orangnya berkemauan keras. Kalau sudah ingin sesuatu itu harus harus bisa tercapai. Itu. Terus panjang ya, panjang, alisnya panjang sekali. Belum pernah saya lihat ada orang alisnya sepanjang ini ya, dari ujung sini sampai ujung sini sampai hampir nggak kelihatan itu ya. Kalau saya patah di tengah. Nah, ini adalah ciri orang yang kalau sudah punya keinginan, dia akan tekun sekali mengerjakan mulai dari akhir sampai selesai atau sampai berjalan. Gitu. Jadi kalau punya project tuh dari bisa mengerjakan dari nol ya, dari nol, dari nggak ada apa-apa tuh dia bisa buat dari apa-apa sampai semuanya tersistem, rapi dan jalan. Rasanya gitu nggak? Iya ya. Nah, kalau sudah begitu, biasanya dia akan serahkan ke orang lain kalau dari tipe wajahnya. Maksudnya apa? Serahkan ke orang lain, diajari orang lain untuk ngerjain bagian-bagian yang menurut Kak Yani misalnya ini harus bisa dikerjakan orang, biar saya bisa berpikir yang lain, biar saya bisa explore ekspansi yang lain. Rasanya begitu nggak? Betul lah ya, kasih job desk ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang punya blessing memimpin. Jadi punya kecenderungannya di mana-mana itu selalu jadi leader atau jadi pemimpin. Walaupun mulainya mungkin dari bawah, tapi bawaannya begitu. Kemudian kalau dalam organisasi, entah kenapa orang-orang punya kecenderungan menunjuk Kak Yani itu untuk jadi ketuanya atau jadi kepalanya kah atau jadi apanya begitu. Dan mereka lebih nyaman kalau Kak Yani jadi ketuanya. Rasanya begitu nggak? Betul lah ya. Karena kalau dari kampus dulu, kalau misal bukan dari saya yang bicara, orang agak kurang percaya gitu. Oke. Hmm. Jadi kalau Wow. udah saya yang bicara, saya bilang iya iya aja gitu ya. Oke. Langsung orang percaya gitu ya. Ya, ini namanya inborn leader ya, inborn leader. Jadi pemimpin bawaan lahir. Bahkan dalam rumah tangga pun punya kecenderungan seperti itu. Gitu. Sepertinya ya, karena suami saya orangnya sangat damai, orang Klegi kayaknya ya. Iya, gitu. Makanya merasa aman, tentram, damai punya istri ibu. Ya, Iya. oke. Bagi kita yang ingin mengikuti konsultasi seperti di video ini, silahkan menghubungi WA 0812 18 18 4712. Ya baik, saya panggilnya Kak Yani atau Yani aja. Boleh Kalau Kak Yani, boleh Yani aja. iya, soalnya wajahnya masih muda banget gitu, kayak selisihnya banyak sama saya ini umurnya ya. Iya, 2 kali lipat kayaknya umurnya. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa dengan ayah. Saya kenal buku ayah itu di 2012 saya. Oh ya, Pertama kali baca buku ayah. sudah lama kali Itu ya. belum, iya lama ya. Waktu itu saya masih lanjutin S2 saya gitu kan ya. Eh, Baca tertarik dengan tips-tips parenting yang ayah rangkumkan di 36 tips ya ya. Ya betul, betul, betul. Eh, Sudah berkeluarga sekarang? Alhamdulillah ayah udah. Sudah punya putra, putri? Putri ayah. Putri ya, sudah dipraktekin belum? Insya Allah nanti kalau udah kelas 5 nyusul konsultasi dengan ayah. Baik, Kalau siap. sekarang masih kelas 1 SD ayah. Ya, ya. Kak Yani, jadi ceritanya gimana ini? Saya baca sih sekilas ya. Katanya agak kekosongan, galau. Wah ini, jadi saya ingat masa lalu saya ini. Dulu juga mengalami hal yang sama ini. Gimana ceritanya? Eh, Cerita dari awal ayah. Boleh, terserah. Pokoknya yang ingin disampaikan aja. Kan makin lengkap saya bisa paham gitu ya. Iya betul lah ya. Jadi kalau saya kuliahnya di S1 bahasa Inggris ya, sempat melanjutkan S2, namun saya tidak tidak menyelesaikan lagi karena saya rasa tidak sinkron lagi ayah kan. Baik Eh, ya. semas
Semasa saya S1 itu di semester 3 sampai saya selesai S1 saya kerja di NGO Helping Hands Foundation yang dari Australia ya. Lokasinya Ya. di Banda Aceh saat itu karena masih pasca tsunami, pemulihan tsunami, jadi Oh masih ada iya. program-program dari Australia untuk anak-anak Aceh, anak-anak muda. Jadi di saat itu memang saya belum tahu ayah kalau saya ada bakat di bisnis. Saya join ke situ, malahan saya dijadikan coach, mentor. Jadi saya bingung. Oh. Ah, ah, ah. Dari situlah muncul ayah di 2009 karena udah terlatih sama NGO itu ayah. Saya Ya. memberanikan diri membangun bimbingan belajar di course dan Ya. jaya saya ayah di situ Oh, alhamdulillah luar ayah bisa biasa ya. beli, iya bisa beli ruko yang sekarang ini ayah sama ada mobil juga saya beli kan ayah. Ya, 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 Jadi ya. Mantap, luar nyaman ayah biasa. pokoknya untuk titiknya di bimbingan belajar itu saya dapat. Kemudian pandemi 2020 itu semuanya off, kita nggak bisa buat ngajar ya karena ditegur Hmm. juga sama pihak kampung kayak gitu nggak boleh ada Ya, ya. tatap muka seperti itu ya kan. Ya. Kemudian karena ada tabungan jadi sebulan off itu langsung mikir dan diskusi sama suami bisnis apa yang harus kita putar biar uang nggak ngendap gitu ya. Ya, Emang uang ya, ya. masuk nggak ada, cuman uang yang simpanan aja. Jadi kalau punya uang simpanan, kalau nggak berputar lama-lama habis kan ya. Iya, jadi mantap katanya ya, makan tabungan. Akhirnya, akhirnya ya buatlah bisnis perabotan ini karena di bisnis perabotan Oh. ini di keluarga suami, abang suami itu ada basicnya ayah di situ udah 22 Oh. tahun dengan sekarang. Ya, Jadi ya, 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 ya. kita belajar ke sana kayak gitu ayah. Ya, 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 ya. Baik, baik, baik. Terus tahu tahu konsultasi ini dari mana ini? Setahun yang lalu saya beli buku ayah, buku Oke. pemetaan bakat dan minat. Ya. Jadi saya baca, kemudian dari situ ada nomor WA-nya ayah ya, jadi Ya. saya hubungi ayah, tim ayah, tim Ya, ini. ya, ya. Jadi sama Kak Dewinya disuruh nonton dulu video ayah katanya. Oh, ya, 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 ya. Lama tuh ya, sekitar 6 bulan saya baru setelah semua hampir yang terbaru juga yang kemarin udah saya nonton semua ya. Oke, oke, good, luar biasa. Nah, terus harapannya apa harapannya sekarang? Eh, yang seperti yang itu ya yang saya bilang tadi kan Ya. ada sedikit rasa kekosongan. Jadi Ya. apa udah sesuai dengan takdir saya gitu ya kan. Oke. Yang Ya. sekarang ini gitu ya. Ya, baik, baik ya. Ya, kalau udah nonton berarti udah banyak informasi. Saya hanya menegaskan aja dan mengulangi kembali. Jadi begini, ini sebenarnya berawal dari pengalaman saya pribadi. Ya, saya pribadi itu juga dari dulu kan nggak ada yang bimbing dan nggak ada program ini. Jadi milih sekolah, milih kuliah ya apa kata orang, apa lihat tren saat itu arahnya kemana. Terus biasanya kan prospeknya bagus. Tapi masalahnya ketika saya sudah sekolah di jurusan itu atau akuntansi tepatnya, saya tidak merasa bahagia. Terus terlebih lagi ketika bekerja saya juga tidak merasa bahagia. Ada satu hal yang kayaknya ini bukan saya banget gitu. Nah, terus berlanjut, akhirnya saya bilang setiap kerja, tolong saya mau bekerja di bidang apa saja, ditempatkan di bagian mana saja, asal bukan di akuntansi. Kan lucu gitu ya, lulusan akuntansi nggak mau di bidang akuntansi. Nah, dari situlah akhirnya coba bidang sampai suatu ketika saya sekolah, terus di situ ketemu dosen psikologi bisnis. Nah, dari situ sering kami bicara-bicara dan ketahuan bahwa sebenarnya kamu ini nggak cocok gitu di akuntansi, bukan tipenya akuntansi. Nah, coba yuk kita cari-cari tahu. Nah, dari sana saya akhirnya mulai melakukan proses ini, dibimbing sama dosen itu. Kemudian lanjut lagi ketika saya pulang ke Indonesia, saya belajar lagi. Kalau dalam Islam itu kan ada ilmu hikmah ya, mencari hikmah di balik semua peristiwa.
apa ini hikmahnya begitu. Nah, hikmahnya saya sepertinya sedang diajari oleh Tuhan melalui pengalaman hidup saya untuk menemukan takdir hidup gitu. Kenapa? Karena saya dari kecil udah ngaji gitu ya. Itu bahasan takdir hidup itu yang paling hampir sedikit sekali kita ketahui. Orang hanya diajari bahwa takdir itu ada. Terus yang kedua, yang diajari lagi bahwa kita harus percaya. Oke. Kemudian ya takdir itu adalah milik Allah ya. Dan sampai di situ kita nggak tahu bahwa takdir itu seperti apa dan bagaimana menemukannya. Sementara takdir itu adalah sesuatu yang harus kita jalani karena bentuk amanah langsung dari Tuhan kan. Jadi kita lahir ke dunia itu membawa takdir dan takdir itu harus kita jalani sebagai sebuah amanah. Nah, masalahnya adalah kita semua nggak ada yang tahu gitu takdir kita apa, nggak ada yang inget. Meskipun katanya saya belajar dulu takdir itu sudah dibuat, kemudian dituliskan, dicatatkan di Lauhul Mahfuz dan berarti ada kan gitu. Kalau boleh disebut takdir itu skenario cerita, berarti kita bintang filmnya kan gitu ya. Bintang film yang memainkan skenario cerita itu, tapi skenarionya masalahnya lupa dan gak inget. Nah, memang kemungkinan untuk mengingat kembali itu nggak mungkin. Tapi kalau kita mencari tanda-tanda arah kemana takdir kita, itu bisa. Kenapa kita nggak mungkin ingat seluruh takdir kita? Wah, kalau ingat hidup ini jadi nggak seru ya. Habis ini pasti begini, habis ini begini, habis ini. Kayak nonton film udah diceritakan secara detail atau nggak baca ceritanya. Jadi ya biar aja takdir itu tetap misteri. Tapi tanda-tandanya kita coba cari tahu. Karena Allah itu maha baik. Baiknya Allah itu meskipun kita nggak ada yang ingat, nah itu dikasih tanda-tandanya. Itulah kenapa setiap manusia memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk ditemukan. Apa yang di apa ya, kalau dalam Islam itu kan ada ayat-ayat kauniyah ya. Apa yang dituliskan Tuhan di ayat-ayat kauniyah kita dalam tubuh kita. Nah, disitulah akhirnya saya mendalami ya, kurang lebih udah 15 tahun. Hasilnya apa? Hasilnya saya bahagia gitu. Jadi urutannya tuh pertama kita menemukan bahagia dulu, karena ujung-ujung dari sebuah cerita manusia itu mencari bahagia. Ya, dia pengen sekolah lulus, bahagia. Dia pengen ambil S2 biar apa? Bahagia. Dia pengen kerja biar bahagia, dapat uang bahagia, uangnya pengen nambah bahagia. Jadi tujuannya bahagia. Sedangkan yang namanya rizki itu adalah efek dari betapa bahagia hidup kita. Jadi makin kita bahagia, orang makin suka sama kita, rezeki kita ketarik. Seperti itu. Misalnya kita bicara tentang jual furniture ya. Nah, Kak Yani ini sudah diberikan sebuah takdir atau blessing atau berkat, orangnya ramah, suka bicara, kemudian kalau menjelaskan tuh sampai detail, orang tanya apa saja dilayani. Nah, otomatis karena orang merasa kayaknya enakan beli di sana gitu. Seandainya harganya lebih mahal dikit, orang akan berpikir nggak apa-apa lebih mahal dikit, yang penting saya puas. Nah, atau puas itu representasi dari dia belinya bahagia di toko ini, dan itu dialami semua orang termasuk saya. Saya tuh furniture gak punya toko langganan. Iya. Tipe setia ya? Iya, tipe setia, betul. Tipe setia gitu. Kalau beli udah cocok di situ aja terus gitu, sampai hafal. Satu rumah itu belanjanya di satu toko. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau kita merasa kosong dan ada rasa tidak bahagia bukan tidak bersyukur ya, nggak ada hubungannya nih. Gitu. Bersyukur, kita tetap bersyukur, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, itu kemungkinan kita belum menjalani takdir kita, begitu kira-kira. Jadi jangan nanti dibilang, Kak Yani ini nggak bersyukur, udah punya ini. Oh, bukan itu, bukan. Bersyukur hal yang berbeda lagi. Gitu, bersyukur banyak pelanggan, itu bersyukur. Tapi apakah dengan banyak pelanggan kita kekosongannya hilang? Belum tentu juga. Gitu. Bersyukur rezeki kita tambah-tambah dan tambah besar, tapi apakah ketika jadi besar kita hilang kekosongannya? Enggak juga gitu. Karena saya pernah bekerja di luar negeri itu sampai punya mobil 2 pintu gitu ya, 2 pintu, belakangnya bak mungkin ya kalau 2 pintu. Nah, tapi apakah saya bahagia? Tidak.
gitu. Tetap sesuatu yang kosong itu memanggil-manggil gitu ya, bukan di sini, kamu bukan di sini, kamu bukan di sini gitu. Mestinya kamu nggak di sini. Sampai akhirnya saya menjadi ayah Edi ini, ya udah, saya bahagia. Terserah Tuhan mau kasih rezeki saya berapa, itu urusan Tuhan. Yang penting saya bahagia dulu, dan alhamdulillah biasanya rezekinya ngikut. Gitu. Contohnya adalah jauh-jauh dari Aceh ingin konsultasi, kan ini rezeki juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita membaca petunjuk Tuhan, ayat-ayat kauniyah. Nah, seperti di Zoom, di video saya, kita akan baca mulai dari penampakan tubuh kita, wajah kita, bentuk tubuh, kemudian alis dan sebagainya. Terus sifat atau watak bawaan lahir. Udah dari sononya kayak gitu. Misalnya Kak Yani berapa bersaudara? 6 bersaudara. Enak ini bandinginnya kalau 6 kan. Apakah 6-6-nya sama semua atau beda-beda dan beda banget gitu? Ada yang beda banget, ada yang mirip, ada yang nggak sama persis. Nggak sama persis, memang nggak ada yang sama ya, karena kita itu kalau mobil ya ada special edition, kan ada tuh yang seri mobil special edition. Tapi kalau kita nih manusia di only edition, satu-satunya. Jadi Kak Yani cuma satu di dunia ini. Mirip iya, tapi nggak akan pernah sama. So kita akan mulai mengetahui pembacaan mulai dari tubuh, kemudian watak, kemudian terakhir adalah hal-hal yang membuat bahagia bagi kita. Kalau ngerjain itu happy banget, pasti kita pernah ngalamin itu. Nah baru terakhir biasanya adalah kebetulan. Kita mau begini tiba-tiba kebetulan ketemu si ini, mau buka ini, kebetulan dapat ini. Nah kebetulan tuh bukan kebetulan, itu tanda takdir. Kenapa itu sifatnya kebetulan? Karena takdir itu kan sudah dituliskan semacam garis perjalanan. Nah berarti di situ Allah sudah menyiapkan titik-titik di mana ketika Kak Yani membutuhkan ini nanti akan hadir ini, membutuhkan ini akan hadir ini. Itulah enaknya kalau kita hidup menjalani takdir. Nah, kalau nasib kan nggak dipersiapkan, nggak ada rencana ke sana, salah sendiri kenapa pilih itu kan gitu. Jadi kalau ruwet ya itu bagian daripada resiko. Nah, so kita mulai. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya. Jelas ya. Kita mulai. Yang pertama kita dari dahi ya, dahinya lebar ya, dahi kita sama lebarnya. Itu adalah dahi orang-orang yang suka memikirkan banyak hal, apa aja dipikir, dianalisa, dianalisis. Rasanya gitu nggak? Iya ya. Kemudian biasanya kalau dahinya lebar itu banyak ide-ide kreatif. Ada aja muncul ide ini. Nggak pernah mati ide. Ya. Kemudian dari keseluruhan wajah ya, ini belum satu-satu saya wajah ya. Dari wajah keseluruhan itu kan ada auranya ya. Auranya ini tipe pejuang, jadi orang yang pantang menyerah. Gitu. Jadi kalau ada masalah, wah dihadapi. Kalau ada tantangan, dilawan, dijalani begitu. Sampai selesai. Kalau nggak selesai, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Itu tipenya kayak ini kalau dari seluruh wajah. Rasanya begitu nggak? Iya ya. Oke, baik. Kemudian yang bagus sekali ini adalah alisnya. Ini alisnya asli atau sudah sulam? Asli ya. Asli, wah mantap. Semuanya masih asli ya. Oke. Kalau asli itu luar biasa, alis seperti ini ya. Pertama tebal, orangnya berkemauan keras. Kalau sudah ingin sesuatu itu harus bisa tercapai. Itu. Terus panjang ya, alisnya panjang sekali. Belum pernah saya lihat ada orang alisnya sepanjang ini ya, dari ujung sini sampai ujung sini hampir nggak kelihatan itu ya. Kalau saya patah di tengah. Nah ini adalah ciri orang yang kalau sudah punya keinginan dia akan tekun sekali mengerjakan mulai dari akhir sampai selesai atau sampai berjalan gitu. Jadi kalau punya project tuh bisa mengerjakan dari nol ya, dari nggak ada apa-apa tuh dia bisa buat dari apa-apa sampai semuanya tersistem, rapi dan jalan. Rasanya gitu nggak? Iya ya.
Nah, kalau sudah begitu, biasanya dia akan serahkan ke orang lain kalau dari tipe wajahnya. Maksudnya apa? Serahkan ke orang lain, diajari orang lain untuk ngerjain bagian-bagian yang menurut Kak Yani misalnya ini harus bisa dikerjakan orang, biar saya bisa berpikir yang lain, biar saya bisa explore ekspansi yang lain. Rasanya begitu nggak? Betul lah ya, kasih job desk ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang punya blessing memimpin. Jadi punya kecenderungannya di mana-mana itu selalu jadi leader atau jadi pemimpin. Walaupun mulainya mungkin dari bawah, tapi bawaannya begitu. Kemudian kalau dalam organisasi, entah kenapa orang-orang punya kecenderungan menunjuk Kak Yani itu untuk jadi ketuanya atau jadi kepalanya kah atau jadi apanya begitu. Dan mereka lebih nyaman kalau Kak Yani jadi ketuanya. Rasanya begitu nggak? Betul lah ya, karena kalau dari kampus dulu, kalau misal bukan dari saya yang bicara, orang agak kurang percaya gitu. Oke. Jadi kalau udah saya yang bicara, saya bilang iya aja gitu ya. Oke. Langsung orang percaya gitu ya. Ya, ini namanya inborn leader ya, inborn leader. Jadi pemimpin bawaan lahir. Bahkan dalam rumah tangga pun punya kecenderungan seperti itu. Gitu. Sepertinya ya, karena suami saya orangnya sangat damai, orang Klegi kayaknya ya. Iya. Gitu. Makanya merasa aman, tentram, damai punya istri ibu. Ya. Oke. Kemudian dari mata ya, dari mata. Dari matanya itu mata orang-orang yang suka berkomunikasi dengan orang-orang yang suka berhubungan dengan manusia. Jadi tipe matanya itu people, matanya itu menatap, kemudian hidup ya. Jadi kalau berkomunikasi itu pasti menatap, jarang nunduk atau mengalihkan mata, enggak, pasti menatap dan dia mengikuti pembicaraan. Bahkan kadang-kadang tangannya ikut bergerak-gerak kalau lagi berkomunikasi. Nah, kemudian ada satu hal di situ ya, kombinasi antara hidung dan mata. Nah, matanya ini menyiratkan mata seorang pemimpin, makanya ada kilatan-kilatan tegas. Orangnya tegas. Kalau A ya A, kalau B ya B, jangan pelin-pelan sama saya. Paling gak suka sama orang pelin-pelan, rasanya begitu nggak? Betul ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Mulai percaya ya bahwa Tuhan itu betul-betul ya menuliskan ayat-ayatnya di wajah kita ya. Masih kecil lah ya. Ya. Naik angkot berdua dengan kakak tuh di kampung. Ya. Kakak saya disuruh pindah, tapi saya nggak disuruh pindah. Padahal jarak umur saya masih SD, kakak saya udah SMP kayak gitu. Oh, kenapa oke. nggak disuruh pindah? Nah, saya lihat aja orang nggak senyum-senyum saya. Iya, iya. Itu hak saya pikir ngapain disuruh pindah. Iya. Iya, biasanya kan gitu ya, di angkot itu suruh geser-geser gitu ya. Gitu. Jatuhnya kita kalau di tengah kan gak enak, kalau di pojok masih mending. Baik. Kita lanjut ya. Dari hidungnya bagus ya hidungnya. Hidungnya di satu sisi tegas, berpendirian, di satu sisi pinter menempatkan diri. Gitu. Coba bayangkan. Ingat-ingat, betul nggak gitu? Orangnya tegas gitu. Kalau bicara A ya A, B ya B, nggak pelin-pelan. Tapi ada tapinya. Orang pandai melihat situasi. Kalau situasinya begini, maka akan begini. Atau boleh disebut strategik lah. Orang yang nggak kaku harus saklek begini. Rasanya gitu nggak? Awalnya mungkin mengamati dulu ya. Ya. Ya, oke, baik. Kemudian dari bibir, mulut sama gigi, bicaranya agak tinggi. Nah, itu namanya intonasi. Itu biasanya orang sanguin ya. Kemudian ketika senyum itu suaranya lepas, tidak ditahan-tahan. Bentuk bibirnya nggak dijaga gitu. Maksudnya nggak dijaga itu kan ada orang ketawa biar kelihatannya selalu terlihat cantik gitu. Akhirnya ketawanya ditahan-tahan. Kalau ini nggak, lepas saja. Lepas, orang yang freedom, bebas gitu, seperti itu. Kemudian juga
Punya kekuatan di pembicaraan. Jadi kalau berbicara itu sering menguasai forum, ya seperti itu. Kemudian punya kemampuan cara berpikir cepat. Jadi antara berpikir dengan berkata-kata atau berbicara itu bisa lancar gitu ya. Kadang-kadang nggak pakai teks atau seringkali malah nggak pakai teks, itu mengalir aja. Entah dari mana itu datangnya. Rasanya begitu nggak? Betul ya. Tapi untuk yang saya kuasai, misalnya yang saya sukai lancar. Kalau misal ada materi yang bukan di bidang saya harus belajar lagi ya. Oh ya, pasti semua orang akan begitu ya. Tapi ada yang udah belajar juga nggak lancar-lancar begitu. Baik, kemudian orangnya energik, biasanya kecenderungannya waktu masih kecil suka bergerak atau lincah bergerak dan nggak bisa diam. Luar biasa ya, saya pohon kelapanya bisa saya panjat. Ah, itu dia. Luar biasa. Nah, itu namanya tipe kinestetik. Urutan keduanya auditori, jadi kinestetik. Jadi dia suka pekerjaan-pekerjaan yang dinamis. Dia nggak suka duduk di meja terlalu lama, di dalam ruangan terlalu lama. Kalau itu dilakukannya, itu bisa, tapi bukan kebahagiaannya. Dia ingin aktivitas yang bergerak dan punya kecenderungan menyukai kegiatan di luar ruang. Nah, kira-kira seperti itu. Dan salah satu kemampuan yang dimiliki, yang tersirat di wajah adalah kemampuan untuk mengajari orang lain. Ya, ya. Selama ini rasanya begitu nggak? Iya, betul lah ya. Nah, baik. Kepuasan sendiri kalau misal ngajarin orang. Itu dia. Nah, nanti kita coba lihat ya kaitannya. Nah, kalau dari body, boleh nggak berdiri biar boleh, saya, silakan. Iya, Nampak ya? tampak jelas. Baik, terima kasih. Ya, ini bodinya adalah body urutan kinestetik, auditory, baru visual. Gitu. Maksudnya apa? Aktivitas yang disukai adalah aktivitas yang ada pergerakan tubuhnya dan aktivitas yang ada hubungannya dengan komunikasi dengan orang lain. Gitu. Baru visual adalah yang terakhir, biasanya analisis. Jadi visualnya itu punya kecenderungan setelah beraktivitas, berkegiatan, eksekusi, baru berpikir, menganalisa, mereview yang tadi. Jadi orangnya reviewer. Ada kegiatan apa, ada masalah apa, dia eksekusi dulu, nanti baru setelah itu dia pikirkan. Tadi sudah benar belum? Terus gimana supaya bisa diperbaiki dan sebagainya. Tipenya urutan berpikirnya kira-kira seperti itu. Rasanya begitu nggak? Saya pikir dulu saya visual kinestetik ayah. Ya, jadi gini, kalau visual itu punya kecenderungannya orangnya cenderung diam. Ya, kalau Kak Yani ini cenderungnya pengen segera mengeksekusi. Kalau visual itu tipenya penuh pertimbangan. Berpikirnya lama, keputusannya lama. Tapi kalau Kak Yani ini kebalikan. Berpikirnya cepat, ngambil keputusannya cepat. Jadi kalau tipe Kak Yani harus cepat eksekusi, nggak suka yang lama-lama gitu. Makanya kelihatannya kurang suka sama orang yang lelet, yang ya ragu-ragu dan sebagainya, itu paling nggak sabar begitu. Belajar di pasangan hidup ayah ya. Itulah kira-kira. Biasanya kita akan dipasangkan dengan yang bukan kita atau yang lawan dari kita. Jadi kalau orang visual itu reviewnya di depan. Jadi makanya lama ngambil keputusan karena jangan-jangan kayak gini. Nanti kalau gini gimana itu. Jadi nggak jalan-jalan orang visual itu punya kecenderungan. Tapi kalau Kak Yani tidak seperti itu. Kalau saya melihatnya dari wajahnya, cepat eksekusi, cepat berpikir. Nah nanti kalau ada kesalahan ya tinggal diperbaiki.
Gitu. Jadi lebih berani mengambil mengeksekusi satu masalah, kemudian nanti salah diperbaiki daripada banyak pertimbangan supaya nggak berbuat salah tapi nggak jalan-jalan. Gitu. Makanya kalau dikasih project itu cepat-cepat aja gitu bergeraknya. Nggak lama gitu. Karena tipe orangnya adalah learning by doing. Apa yang dia lakukannya itu menjadi pelajaran buat dia. Dia banyak belajar dari pengalaman, learning by experience. Coba diingat-ingat lagi, betul nggak Kak Yani ini orang yang tipenya learning by experience. Dia banyak sekali belajar dari pengalaman. Betul ya, kalau untuk bisnis ini memang saya nggak punya mentor. Ya. Ya, langsung terjun di NGO, dikasih tugas. Dulu dalam pikiran saya, ayah bisnis itu multi level marketing. Ya. Ya, rupanya luas. Ada bisnis jasa, ada produk rupanya ya. Iya. Itu di tahun 2007-2008 itu ya. Iya. Masih S1 dulu. Disitulah tertarik menggali, belajar. Kenapa memutuskan bimbingan belajar? Karena kesukaan sama anak-anak ya. Cepat kali dekat sama anak kecil. Kalau ada anak kecil, dia liatin aja saya gitu ya kan. Di mana-mana gitu ya. Nanti saya kedip-kedip mata, nanti cepat langsung akrab. Langsung nempel ya? Iya. Ya. Baik, berarti punya namanya perangko efek. Perangko efek itu nempel kayak perangko anak-anak itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan personality-nya atau sifat bawaan lahir. Menariknya begini, orang yang dominan kelihatan dari penampilannya, kan kadang-kadang ada yang samar-samar. Kalau Kak Yani ini sangat jelas. Jadi kalau kita buka personality-nya atau sifat bawaan lahirnya, itu kita langsung bisa duga di mana kira-kira bagian terbesarnya. Mohon izin ya untuk buka ya. Nah, seperti penjelasan saya di Zoom bahwa kita semua adalah memiliki masing-masing sifat yang ada di sini, tapi di antara 4 kotak warna-warni ini ada satu yang paling dominan dan satu lagi yang mengikuti. Baru yang lain sebagai additional atau tambahan. Nah, kalau Kak Yani ini, dugaan saya berdasarkan pengamatan wajah, ini akan muncul kombinasi antara warna pink dan kuning. Kemudian dari awal saat kita berbicara, saya bisa menduga kemungkinannya nanti pinknya akan lebih banyak dari kuning. Baru unsur berikutnya yang mengikuti itu ada hijau, ada sedikit biru. Nah, jadi coba kita cek dulu karena kemungkinan yang dominan ada di 2 warna ini, kita coba bandingkan 2 warna ini. Begini, kalau berbicara itu antusias dan tidak datar, jadi orang banyak yang tertarik ngobrol sama Kak Yani. Rasanya begitu nggak? Ini mungkin ada faktor dari tempat saya lahir ya, enggak? Karena rata-rata yang lahirnya di Matang Lumpang 2 Pesangan itu ngomongnya berirama semua ya. Baik, ngomong berirama, sekarang nadanya berirama nggak? Coba bandingkan dengan suami misalnya. Apakah dia kalau ngomong itu berirama dan bersemangat atau datar aja? Flat ya, datar. Nah, itu dia. Jadi ada pengaruh dari lingkungan, ada pengaruh dari bawaan lahir. Karena kita terbentuk dari bawaan lahir, sifat bawaan lahir, dan lingkungan di mana kita dibesarkan. Kalau di lingkungannya lebih berirama, maka bawaan lahir kita akan semakin dikuatkan. Nah, kemudian orangnya itu kelihatan kalau lagi happy dan tidak happy. Beda dengan suami. Suami itu ya dia sedih, dia senang, dia bahagia, ya mirip-mirip aja gitu, kurang lebih sama gitu. Iya. Baik. Terus kalau punya keinginan, orangnya sangat bersemangat dan punya kecenderungan selalu menyemangati orang. Betul ya.
Ya, jadi tipenya namanya motivator. Siapa aja dimotivasi. Makanya jadi salah satu rujukan teman-teman untuk curhat biasanya. Iya betul lah ya. Tapi saya nggak suka terima curhat yang ini. Yang lebay. Iya betul. Iya, Untuk betul. bisnisnya lebih suka kayak gitu lah ya. Misal ada tantangan ke depannya. Iya, karena Jadi betul. Itu tandanya bahwa kuningnya kuat. Ya, orang kuning itu paling nggak suka hal-hal yang lebay-lebay. Gitu. Makanya kadang-kadang hati-hati kalau kita punya anak tipenya yang hijau. Nanti dianggapnya kita tidak peka. Seperti itu. Kemudian kalau bicara itu meledak-ledak, artinya antusias, suaranya keras, jarang lembut, kemudian pakai gerakan-gerakan tangan biasanya. Rasanya begitu nggak? betul ya. Oke. Dan salah satu keunggulannya adalah nggak ada matinya, banyak akal. Iya. Jadi kalau ada problem itu buat dia adalah sebuah tantangan untuk dipecahkan, untuk dicarikan jalan keluarnya. Jadi orang yang bukan tipenya gampang menyerah dengan masalah. Ya, Nggak ada kecuali masalah jadi masalah ya, biar biar semangat. iya. Luar biasa. Cari masalah itu biar ada tantangan hidup ini kan. Orangnya nggak suka yang datar-datar aja begitu kan. Makanya di sisi kelemahannya itu cenderung agak mudah stres. Makanya dikasih suami yang datar-datar aja untuk menyeimbangkan. Kemudian asertif. Asertif itu mudah bergaul dan meskipun cukup kreatif dalam hal pembicaraan dan cukup dominan dalam organisasi, tapi masih bisa menerima pendapat orang lain, masih bisa menerima masukan. Kira-kira begitu nggak? Iya betul lah ya. Kalau Baik. masukannya sesuai ya. Iya, betul. Idenya banyak, kemudian kalau ada masalah cenderung inginnya dibicarakan, cepat diselesaikan, nggak disimpan-simpan. Rasanya gitu nggak? Iya. Oke. Punya kecenderungan cepat akrab kalau punya kenalan baru. Baru kenal, rasanya kayak lama gitu. Ada aja pembicaraan, ada aja topik. Dan punya kecenderungan kalau di tempat baru menyapa duluan daripada nunggu disapa. Betul ya. Nah, punya aja. Malahan punya target ya sehari kalau keluar itu harus dapat teman baru satu orang yang real. Jadi nyapa dulu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini tipe pebisnis yang hebat ini kalau begini nih. Karena semuanya based on target ya. Kemudian orangnya up to date dan modis. Pengen tampil selalu cantik dan menawan. Gitu nggak rasanya? Tergantung kondisi ya. Oke, baik. Rasanya lebih bahagia, lebih pede kalau ngikutin perkembangan zaman. Rasanya gitu nggak? Ya. Nggak terlalu juga ya. Misalnya kalau seperti baju-baju yang terlalu up to date yang nggak sesuai dengan karakter saya nggak beli. Baik, berarti itu kuning ya. Berarti tidak ada di pink, adanya di kuning. Kemudian kalau ngobrol itu nyambung aja, ngobrol apa aja sepertinya ngerti aja walaupun nggak sampai dalam. Rasanya gitu nggak? Ada yang global, ada yang memang betul-betul saya kuasai ya. Oke, mungkin untuk urusan bisnis kali ya. Nah, kemudian kalau cerita itu cenderung menarik dan menjadi pusat perhatian karena seringkali dari nada suara,
dari ceritanya itu dibuat lebih wow gitu ya, atau hiperbolis. Rasanya begitu nggak? Enggak ya, Enggak ya? dilebih-lebihkan. Kalau misal ngomong ya ngomong, tapi suka ketawa. Oke. Bukan saya yang buat ketawa yang lucu, saya suka ketawa kalau orang lain yang buat ketawa gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini kita coba cek ya, ini ada apa enggak. Kalau enggak ada berarti di kuning. Sering banyak sekali keinginan, tapi hanya beberapa yang di follow up. Atau, Rata-rata follow up semua karena saya punya buku impian ya. oke, berarti ini Buku scripting. Jadi dari SMP dulu apa-apa yang saya kepingin saya tulis semua gitu ya. baik. Berarti kuning itu, kuningnya kuat itu ya, kuningnya kuat. Kalau nanti dominan kuning, wah sudah ini tipe leader. Kemudian cenderung kalau ada orang bicara dan terlalu bertele-tele dipotong, rasanya begitu nggak? Gitu. Oke. Kemudian punya kecenderungan egois. Jadi kalau menurut diri benar, nggak pusing sama orang lain gitu. Bodoh amat. Rasanya begitu nggak? Oke. Kemudian ada nggak kecenderungan lupa naruh barang atau sering ketinggalan barang? Kacamata sering ya. Itu Kacamata. suami yang ini. Udah Oke. tahu saya taruh kacamata di mana, cari Ya. di mana ya. Oke, baik. Wah, lengkap berarti ya, udah pas itu ya. Kemudian kalau ada orang yang kurang cepat berespon, maka akan digantikan oleh kita gitu. Atau ya seperti itu. Jadi kayaknya nggak sabaran nunggu dia yang ngerjain atau nunggu dia yang jelasin begitu. Rasanya begitu nggak? Eh, Mungkin ini ya tergantung situasi ya. Ya, ya. Nah, kemudian punya kecenderungan kalau naruh barang gampang dicari atau susah dicari. Jadi naruh barangnya teratur atau susah. Ini di mana ya tadi ya? Ini di mana ya tadi ya gitu. Terkadang rapi ya, tapi lebih banyak nggak rapinya. Oke, baik. Seimbang berarti ya. Iya, misal nih lagi semangat rapiin ya tuh, rapi kali. Nanti pas berantakan ya udah berantakan lagi. Oh, sama berarti seperti saya ya. Kalau lagi mood rapi banget nanti lama ya begitu ya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Yang kuningnya ini kayaknya lumayan juga ini ya. Tekad kuat. Wah, kalau sudah punya tekad harus berhasil. Rasanya gitu nggak? Iya ya. Oke, kalau sudah mengerjakan sesuatu harus sampai selesai. Sampai tuntas. Ya. Oke. Kemudian orangnya penuh perhitungan dan pertimbangan. Terutama kalau beli sesuatu itu kalau ada yang murah dan bagus, kenapa harus mahal? Begitu nggak? Atau nggak apa-apa mahal, yang penting saya suka. Kalau karena sekarang udah sering belanja online ya, jadi bandinginnya di online dulu, baca-baca kayak gitu ya. Ya, kalau yang terkadang yang murah, misal ada yang murah kali gitu ya, nggak meyakinkan juga. iya. Nah, pertanyaannya kalau beli barang, waktu memilih barang, pilih yang harganya cocok atau yang penting saya suka? Yang penting saya suka. Oke. Berapapun harganya ya. Iya. Oke. Malahan kalau misal ada yang suka ya nih, teringat tuh sampai berbulan-bulan kalau belum beli. Oke. Itu sifat sanguin ya. Baik. Kemudian orangnya cekatan dan sigap gitu. Jadi sangat bisa diandalkan. Rasanya gitu nggak? Iya ya. Nah, cenderung ingin menguasai kalau dalam organisasi. Oke. Orangnya nggak sabaran, pengen selalu cepat dan segera. Jadi paling nggak sabar itu sama orang yang lambrete begitu ya. Oke. Terus orangnya berani mengambil keputusan kalau dia sudah yakin, atau berani mengambil resiko kalau dia sudah yakin, gitu nggak? Betul ya. Walaupun dinasihatin orang, enggak, saya yakin,
saya bisa atau saya yakin ini pasti menguntungkan gitu nggak? Betul ya, itu pengalamannya pas buka bimbel 2009 dulu. Waktu itu kan saya ngajar di bimbel orang. Ya, Jadi sepertinya owner bimbel itu kasihan, maksudnya berat melepaskan saya gitu ya, karena iya, saya dekat sama anak-anak gitu kan ya, bisa iya, mengayomi semuanya, Miss Yani happy lah ya kalau ditunggu-tunggu gitu. iya, Jadi teringat saya kata-katanya, kamu pikir kan mudah bangun bisnis katanya, kamu iya, kan belum selesai kuliah. Itu langsung, kenapa saya minta izin, kenapa saya yang dijatuhkan seperti itu kan ya? iya, Bukan takut, malahan saya akan buktiin, saya bilang, saya buktiin Pak, saya bilang gitu. Mas malah tertantang ya. Iya, Oke. Ini adalah salah satu petunjuk terbesar kalau kita seorang risk taker. Risk taker itu ciri yang dimiliki oleh seorang pebisnis. Ya, pebisnis ya. Pebisnis itu tidak hanya dagang, tapi juga membuka usaha, jasa dan sebagainya. Jadi kebahagiaannya itu adalah dengan mewujudkan impian-impiannya. Makanya dia harus tidak boleh bekerja di perusahaan dan tidak boleh bekerja di instansi. betul ya, saya nggak suka ikut-ikut CPNS tuh. Iya, karena orangnya punya ide yang bebas dan punya kemampuan untuk mewujudkan ide-idenya. Jadi kalau bekerja itu merasa sangat terhambat dan cepat sekali bosen. Atau malah terhalangi. Kemudian orangnya efektif dan efisien. Jadi segala sesuatu tuh pasti direncanain dulu. Jangan sampai nanti asal-asalan gitu. Betul-betul disusun rapi baru dijalankan. Rasanya gitu nggak? Betul lah ya, jadi sebelum mulai itu udah buat bisnis plan-nya dulu. Betul. Bagi saya 90% kalau udah di planning, bagusnya di planningnya 90% itu udah sukses, 10% itu tinggal action aja. Ya, tinggal eksekusi ya. Iya, Baik, nah ini petunjuk lagi nih. Ini tipe entrepreneur namanya. Kemudian, kalau sudah mengerjakan sesuatu tuh nggak pernah main-main. Paling nggak suka kalau ada orang main-main. Maksudnya nggak serius atau mengerjakannya setengah hati. Kayak gitu. Makanya kalau punya pegawai atau punya partner pun cari orangnya yang nggak main-main. Dan nggak suka banget sama orang yang seperti itu. Gitu nggak? betul ya. Itu dari awal ambil memang udah ngomongin yang pahit-pahit dulu ya kan. Ya, Saya nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini, bisa gitu. Udah, iya. nanti pas kenyataannya yang kita bicarakan di awal itu nggak sesuai, saya minta maaf terus gitu. Iya. Ada satu hal yang menarik dari Kak Yani ini adalah walaupun kelihatannya dalam organisasi, baik itu bisnis atau apapun, kelihatannya tegas dan cenderung menurut yang tipe lain agak kejam, tapi sesungguhnya hatinya orangnya baik. Cuma baiknya itu setelah kejadian, sering mikir gitu. Sering mikir, bahkan juga sering menyesal, kenapa ya tadi aku terlalu keras misalnya begitu. Dan suka menolong juga orang-orang yang pantas ditolong. Nah ini untuk menolong itu betul-betul dia harus tahu orang itu memang pantas. Dia nggak suka orang yang drama-drama. Rasanya gitu nggak? Betul ya, malahan saya sering ketika nolongin orang itu sering dijadikan kambing hitam karena betul-betul saya tolong kayak gitu ya kan. Iya. Luar tenaga kita, uang kita di situ saya nggak pikir lagi. Iya. Dan sampai saya nulis di buku juga, saya minta ya Allah, saya mohon empati saya itu nggak terlalu besar, seperti nggak terlalu banyak untuk orang-orang yang jadinya nanti saya yang sakit sendiri ya. Oh iya. Kalau sekarang masih setiap orang minta tolong, apalagi minta utang gitu ya, saya kasihan kayak gitu. Kalau nggak kasih, misal dia minta utang jumlah banyak, nggak ada jumlah banyak, jumlah sedikit, tetap saya usahakan. Ya, itu dia aneh bin ajaib ya, jadi kontradiktif sama kesan pertama orang. Aslinya justru seperti itu. Itu adalah berkah sebenarnya ya. Itu berkah yang dikasih Tuhan supaya kita
tidak hanya melihat segala sesuatu itu dari uang dan harta. Baik. Kemudian punya kecenderungan itu kalau berargumentasi merasa paling benar, rasanya begitu enggak? Kalau ada data iya ya, tapi kalau misal nggak cukup data nggak kuat juga. Nggak kuat juga, baik. Kemudian cenderung menyepelekan orang lain yang nggak seirama atau ya tipenya tuh kelemar-kelemar lah atau kurang sigap terutama. Rasanya gitu nggak? Menyepelekan enggak ya, karena saya mau berkawan dengan siapa aja ya. Oke. Nggak saya pandang profesinya. Baik, bagus berarti itu. Nah, ini akan mendukung ke usaha bisnis kita. Itu biasanya disumbang oleh pink. Orang pink itu biasanya nggak pilih-pilih. Gitu. Kemudian tidak mau peduli, tidak mau tahu, kayaknya enggak. Cukup peduli, cukup mau tahu. Sok berkuasa, tidak. Tapi kalau cenderung memimpin, iya. Kemudian tidak disukai orang, relatif. Untuk orang-orang yang kurang menyukai ibu itu adalah orang-orang yang tidak punya habit sukses kalau menurut saya ya. Sama yang nggak tepat janji. Misal udah janji balikin duitnya nih ya kan. Ya. Kemudian dia menghilang. Itu saya kejar. Iya, betul sekali gitu. Makanya kalau bisa pergaulannya dibagi ke dalam 3 ring. Ring 1 adalah teman dekat sekali, ring 2 adalah orang yang masih bisa dipercaya, ring 3 itu asal kenal. Karena kalau enggak ibu capek atau kakak capek sekali nanti dengan orang-orang yang seperti ini. Karena kakak ini punya kesamaan sama saya dalam hal tipe, orangnya saklek gitu. Iya, enggak gitu. Jangan main-main kalau janji sama saya. Kira-kira begitu ya. Makanya dalam bisnis ini, orang yang tipe ini tuh sangat bisa dipercaya orang, sangat berbakat, dan sangat sangat berpotensi untuk punya banyak partner. Karena rumusnya seperti itu dalam bisnis kan. Yang dipegang itu adalah kata-katanya. Dan cenderung di sini ada juga tidak sabaran dan mudah naik suaranya meninggi. Rasanya gitu nggak? Kalau nggak sesuai dengan perintah ya, misalnya keinginan kayak gitu, yang udah kita bilangin kayak gini, masih santai kayak gitu. Iya, betul sekali. Terus suka banyak keluar kata pokoknya nggak? Iya ya, betul. Oke. Harus. Iya, pokoknya good. Luar biasa. Kemudian, bagi orang-orang kebanyakan dianggap keras kepala dan susah sekali diberitahu atau dibilangin gitulah. Tapi kalau buat saya, justru ini di sisi lain menyimpan yang namanya berpendirian teguh, nggak mudah tergoyah. Tinggal kita coba lihat aja apakah yang kita keras kepala itu adalah kita yakini benar. Selama itu benar nggak ada masalah gitu. Rasanya begitu nggak? Kemudian kalau lagi terutama ya lagi banyak masalah, lagi bad mood, itu ngomongnya sedikit tapi pilihan katanya agak nyelekit. Rasanya gitu nggak? Oke, mantap ya. Oke, berarti kalau kita lihat ini lebih banyak kuningnya daripada pinknya ya. Oke, halo? Iya ya. Rasanya begitu nggak? Iya, di awal saya ikut tes kepribadiannya memang dominan poli sama sanguinis. Kemudian ya kan, ketika udah sering-sering saya ikut, udah ada melankolisnya itu ya, koleris melankolis katanya. Baik, jadi begini ya, ada sifat bawaan lahir. Sifat bawaan lahir itu tidak hilang. Yang saya baca adalah sifat bawaan lahir.
Kemudian ketika kita dalam berorganisasi, berbisnis, kemudian ketemu banyak orang atau ikut pelatihan, nah di situ dibentuk kebiasaan baru namanya, kebiasaan ya. Nah kebiasaan itu pada akhirnya akan melahirkan sifat yang seolah-olah melankolis, padahal itu hasil bentukan, bukan dibawa sejak lahir. Misalnya ya orangnya jadi rinci dan spesifik atau detail misalnya. Karena mungkin dalam bisnis supaya kita tidak tertipu, kita harus betul-betul tahu secara rinci dan spesifik. Misalnya begitu. Kemudian pandai menganalisa. Nah, mungkin ini dilatih melalui pengalaman bahwa kalau sesuatu terjadi masalah itu harus dianalisa. Jadi muncul sifat-sifat suka menganalisa, mereview. Nah sekarang coba lihat, kalau tadi dikatakan bahwa jadi punya melankolis. Nah melankolisnya yang mana? Contohnya begini ya. Di melankolis itu orangnya kalau bawaan lahir gampang sakit hati dan sulit sekali melupakan. Tapi kalau dia gampang sakit hati tapi nggak lama udah lupa, itu berarti dia koleris atau sanguin, bukan melankolis bawaan lahir. Nah sekarang Kak Yani gimana kira-kira, gampang sakit hati nggak? Itu pertama. Ada ini kasusnya ya kan, dia main arisan sama saya, jadi ada bermasalah. Saya tegur saat itu. Saya memang nggak ada berniat. Saya tegur bukan pribadinya, karena ketidakjujuran dia. Kemudian udah lama nggak jumpa lagi, gitu. Dia nggak peduli sama saya. Okay. Nggak terima dia. Saya minta maaf, berpaling terus ya. Nah, kalau yang itu adalah melankolis namanya. Tipe yang satu lagi. Iya, yang satu laginya itu melankolis. Jadi apapun yang terjadi dia nggak terima. Jadi waktu itu tidak bisa menghapus. Sedangkan kalau Kak Yani misalnya sakit hati, tapi setelah sebulan, 12 tahun kembali lagi bisa berdamai dan sebagainya, itu bukan melankolis namanya. Bawaan lahirnya. Begitu. Seperti itu. Nah, terus mudah sakit hati itu artinya kadang-kadang mudah sekali tersinggung sama omongan orang, padahal dia nggak lagi menyinggung kita gitu. Tapi kalau orang melankolis itu kayak begitu, sensitif namanya, sensi. Nah, saya tidak melihat di wajahnya Kak Yani ini sensi, enggak. Kalau orang sakit hati pasti bisa, semua orang jenis apapun pernah sakit hati. Kalau disakiti, tapi reaksi setelah sakit hati itu yang membedakan tipe kita apa nih gitu. Kalau tipe yang dominannya pink atau sanguin, ketika dia sakit hati nggak lama udah lupa. Kalau tipenya koleris, dia bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Artinya dia akan ingat terus itu kejadiannya untuk pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Tapi kalau melankolis, dia tidak ada alasan untuk melupakan. Jadi apapun selalu dia ingat. Jadi beda sama orang koleris. Kalau koleris itu ngingat-ngingat supaya jangan kejadian lagi sama dia nih, orang ini nih. Nah, beda ya? Beda. Makanya Kak Yani yang mana? Kalau dari wajahnya sih Kak Yani mengingat-ingat itu bukan dendam, tapi jangan sampai terjadi lagi atau jangan sampai saya mengulangi kesalahan yang sama dengan orang ini. Rasanya begitu nggak? Iya betul ya, takut sakit kedua kali ya? Iya, nah itu namanya koleris. Jadi sama-sama sakit hati tapi responnya beda. Itu cukup jelas ya? Jelas ya. Nah, terus mana lagi kira-kira yang muncul setelah berbisnis dan bergaul di melankolis? Saya coba ingin cek apakah ini bentukan dari luar atau inborn, bawaan lahir.
Kalau rapi nggak rapi. Oh, baik. Beda-beda. Ya, baik. Sangat teliti. Mungkin ada ya. Begini ya, saya coba bandingkan dengan wajah ya. Pertama tadi kurang rapi, oke, karena ini mentalnya mental bos. Jadi orang kuning itu mentalnya bos. Dia sebenarnya menyukai kerapihan, tapi karena dia mental bos, dia lebih suka menyuruh orang merapikan. Nanti dia yang ukur, ini udah rapi apa belum gitu. Tapi kalau dia sendiri yang mengerjakan seharian, itu dia merasa kurang bahagia. Rasanya gitu nggak? Iya ya. Oke. Lalu minta bantu suami juga ya tuh. Iya. Beres. Betul, kira-kira seperti itu. Itu untuk tidak rapi. Kemudian satu lagi sangat teliti. Begini, kalau dibilang sangat teliti, kalau kuning tidak. Tapi dia akan meminta orang memberi data, dia hanya meneliti yang penting-penting saja. Kalau orang melankolis itu semuanya dia teliti, yang penting nggak penting semua dia teliti. Tapi kalau orang koleris dia telitinya untuk hal-hal yang menurut dia perlu diteliti atau yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja ya. Rasanya begitu nggak? Yang penting-penting aja ya. Nah, berarti itu telitinya adalah teliti seorang koleris. Ya kayak begitu telitinya. Tapi kalau dia suruh meneliti semua data yang mentah-mentah, dia nggak mau, dia kurang suka. Dia suruh anak buahnya, dia suruh anak buahnya siapin, kamu buat ini, nanti kasih saya. Nah, dia tinggal teliti, oh yang ini yang saya perlukan, yang ini yang penting. Sudah begitu caranya. Makanya kalau tipe seperti Kak Yani ini harus memiliki seorang asisten yang tipenya melankolis. Seperti itu. Utamanya melankolis, unsur keduanya koleris atau flegmatis. Nah, supaya kita tahu juga nanti dalam rekrutmen kita membutuhkan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kuadrannya ada di sini dan di sini. Jadi pink kuning. Pink itu adalah leader. Sudah bisa dipastikan kebahagiaannya apabila dia memimpin. Bukan jadi follower. Kemudian yang kedua adalah memimpin apa? Memimpin sebuah organisasi dan menginspirasi orang lain untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan target dia. Dia adalah key leadernya. Orang kunci yang punya ide-ide dan rencana atau schedule plan. Nah, nanti dia biasanya punya kecenderungan pertama-tama awal-awalnya dia kerjakan sendiri. Tapi ketika sudah jadi tersistem, dia pasti berpikir untuk mencari orang lain yang mengerjakannya. Dia cuma inginnya kontrol, monitor, review. Rasanya begitu enggak? Ya, baik, good. Berarti ini adalah tipe leader dengan kombinasi pink jadi leader inspiration. Leader inspiration itu cirinya begini. Dia ketika memimpin orang, satu hal yang penting bagi dia bahwa dia harus kuasai dulu bidang itu. Makanya biasanya di awal-awal dia akan pelajari semuanya sendiri sampai dia paham, sampai dia kuasai. Baru setelah itu dia berpikir bagaimana mengorganisasikan kegiatan ini bisa dikerjakan oleh orang lain. Saya tinggal melihat dari laporan-laporannya. Karena biasanya tipe seorang koleris sanguin itu orangnya progresif, selalu ingin maju, selalu ingin lebih baik, selalu inovasi, nggak mau yang begitu-begitu terus. Dia cenderung bosen, dia pengen improvement, peningkatan. Dinamis orangnya. Rasanya begitu nggak? Baik, ada pertanyaan sampai di sini?
Ayah, ini kan kalau dilihat dari bagannya saya ekstrovert sejati nih. Tapi ada sisi ketika kalau misal keluar, kalau di tempat keramaian, pusing saya ya. Saya terlalu lama di tempat keramaian, misalnya udah 5 jam di situ udah pusing, kepinginnya di rumah ya. Baik, coba kita lihat ya. Apakah Kak Yani ini sesungguhnya tipenya hidden introvert atau sungguh-sungguh extrovert? Karena ada tipe hidden introvert. Apa bedanya? Kalau seorang extrovert itu kebahagiaannya ketika di keramaian dan banyak orang, banyak teman. Itu extrovert. Tapi kalau hidden introvert itu adalah kebahagiaannya dalam kesendirian, tapi kalau dalam hal bisnis dia bisa bersama banyak orang di keramaian. Jadi untuk urusan-urusan bisnis aja yang dia mau atau cukup bahagia di keramaian, ngobrol dengan banyak orang, kemudian berada di antara banyak orang dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa this is for business purpose only, untuk tujuan berbisnis. Jadi dia tuh nggak kaku di hadapan banyak orang, bergaul dengan banyak orang, di lingkungan banyak orang. Tapi sesungguhnya aslinya dia akan menikmati kesendirian. Makanya biasanya kalau tipe hidden introvert, ciri-cirinya kalau rekreasi atau berwisata, dia akan pilih wisata-wisata yang sifatnya berkunjung ke alam dan keindahan. Bukan keramaian. Nah, itu biasanya hidden introvert. Nah, kira-kira Kak Yani yang extrovert atau hidden introvert? Ada introvertnya seperti ya, karena lebih suka ke pantai, ke air terjun ya. Ya. Jadi sesungguhnya dia adalah introvert yang tersembunyi. Makanya namanya hidden introvert. Jadi bukan extrovert sejati. Ketika dia menjadi extrovert, pasti ada motif bisnisnya. Atau ada kepentingannya. Karena di otak seorang koleris atau leader, itu biasanya selalu pertimbangannya mau kemanapun, apa kepentingan saya. Ya. Kalau nggak ada kepentingan, dia pilih tidak pergi atau tidak berkunjung atau apapun, begitu. Karena orangnya sangat berhitung sekali, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu. Nah, buat orang-orang tipe ini, kalau rasanya dia tidak mengerjakan apa-apa, dia menganggap menyia-nyiakan waktu, rasanya kayak ada yang salah dan berdosa, begitu. Beda dengan tipe biru. Kalau biru menyia-nyiakan waktu adalah kebahagiaan. Santai adalah kebahagiaan. Jadi jangan kaget kalau misalnya perbedaannya agak tajam. Seperti itu. Nah, sekarang sudah bisa ya menyimpulkan extrovert atau hidden introvert. Jadi kelihatannya sih extrovert, kelihatannya loh. Gitu. Padahal aslinya dia menyukai kesendirian, keindahan, wisata-wisata yang jauh atau escape ya. Gitu. Bukan pergi ke kota, pergi ke pusat perbelanjaan. Ya, dia pergi ke pusat perbelanjaan kalau ada perlunya. Dia mau beli sesuatu, butuh sesuatu. Biasanya begitu, bukan sebuah kebahagiaan. Nah, rasanya Kak Yani yang mana nih? Hidden introvert ayah. Oke, sip, clear ya. Hidden introvert itu punya kelebihan biasanya di intuisinya tajam. Seperti itu. Nah, jarang sekali kalau dia punya intuisi itu salah tuh jarang. Biasanya cenderung 90% atau 80-90% benar gitu. Jadi apa yang dia pikir begini menurut feeling atau intuisi atau insting ya,
Itu biasanya kejadian. Rasanya begitu nggak? Betul lah ya, itu udah sering terjadi memang. Good. Kan di furniture ini ada paket set kamar masuk duluan, bayarnya setelah naik pelaminan gitu ya kan. Iya, baik. Jadi istilahnya orang DP kasih inden dulu sedikit, dia belanjanya sampai belasan juta tapi DP-nya hanya 1 juta. Misal pelunasannya setelah dia naik pelaminan, setelah menikah. Ada yang nggak kami kasih, ada ya. Kalau misal kurang meyakinkan, DP-nya nggak kami kembalikan. Misalnya ini enggak, tapi nggak bisa kita jelaskan ya. Itu namanya intuisi, itu namanya insting. Jadi orang-orang hidden introvert itu punya insting yang tajam. Makanya dia berbakat kalau berbisnis. Karena bisnis itu juga banyak main insting. Iya, betul. Seperti tadi itu kan, itu bisnis beresiko itu yang seperti itu. Gede resikonya ya. Iya. Salah-salah kita bisa berhadapan dengan penipu ya kan. Betul sekali. Tapi kalau instingnya pas, ya kita jual banyak kan begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Clear ya? Clear ya. Kalau clear, kita masuk ke hal-hal apa saja yang disukai oleh Kak Yani ya. Di sini banyak sekali nih.